era Dajjal ya sekarang itu gitu kan. Dajjal itu digital. Iya. Kan Dajjal itu kan mata satu ya, mata saya digital ya matanya satu. Semua orang terpaku ke situ. Gadget itu. Iya, dia matanya satu enggak kanan kiri, langsung kita. Nah, terus Dajjal itu yadu bainal masyriqi wal maghrib, tangannya menguasai timur dan ya ini. Ketika kita posting udah Amerika, ngerti kabeh itu kan. Ngopi dulu. Pas lagi penjabaran itu mboten wani lho, Pak. Oke. Yang menarik tadi terkait dengan dunia digital. Nah, ini akan berkaitan dengan tantangan NU yang sekarang ini hendak memasuki 1 abad. Iya. Seperti yang kita tahu, NU lahir tahun 1926 dan beberapa tahun lagi akan memasuki usia 1 abad dan kemudian akan menapaki abad kedua. Nah, apa yang kemudian menjadi pandangan Pak Kiai khususnya tantangan-tantangan tadi yang akan dihadapi oleh NU itu? Ya. Nah, ini jadi memang kalau kita membahas khidmah di dalam NU ya tidak boleh melupakan apalagi melewati dari 3 tadi fase terbentuknya NU itu sendiri ya. Nah, fase itu kan dilewati dari Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Tujar, kemudian Nahdlatul Wathon. Ya, tiga elemen ini tidak boleh lepas dari seorang kader NU atau seorang yang berkhidmah di NU. Nah, jadi untuk menyongsong 1 abad ya kita harus menyiapkan kader-kader atau menyiapkan warga NU yang bersiap berkhidmah ini yang wawasannya luas lah. Apalagi sekarang dunia juga luas, dunia digital tadi kan kita cuma jadi objek tadi berapa potensi NU yang hilang di situ. Bahkan kalau saya bicara di seminar juga bahwa kadang kita terjebak musyrik juga di situ ya. Contoh aja dari kerugian warga NU di beberapa bed yang dibeli selama paketan, kemudian bentuk grup WhatsApp, Facebook, WhatsApp itu kan 256 orang di situ. Kemudian upload video yang nggak produktif lah begitu. Satu video kan bisa 20 megabyte di WA, minimal 17 megabyte. 17 megabyte itu berarti 17 juta byte. Hilang 1 ketukan aja. Terus berpotensi menghilangkan orang lain. 17 juta byte kali 256 itu 1 ketukan gitu loh. Baru 1 grup itu. 1 grup, apalagi di Facebook dan sebagainya. Dan kita hanya kadang anak-anak kita itu cuman sudah senang, sudah puas ketika mendapatkan ini pujian, walaupun pujiannya itu hanya berupa jempol, itu pun jempol kiri gitu loh. Iya tahu, iya kan? Like-nya tuh jempol kiri aja dia udah seneng gitu. Ini kan potensi yang perubahan. Itu Taswirul Afkar ya harus masuk juga di situ, ada pembahasan-pembahasan bukan hanya sekedar hukum-hukum klasik yang dibahas. Nah, kemudian fase kedua itu kan Nahdlatul Tujar. Artinya ekonomi. Nah, ekonomi ini kan ekonomi kebangsaan NU itu ya. Yang namanya Indonesia ya. Kita mikir potensi ekonomi Indonesia. Contoh saja kalau saya bicara ya. Ini kalau boleh ya, boleh mengatakan mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa kurma itu berkah dan sebagainya. Kurma anggur karena di situ ada di Quran. Tapi kan komentar saya Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain, tafsir dasar dari para sahabat kan juga disebutkan. Mengapa Allah menyebutkan kurma dan anggur? Ya karena liana aktsara samariha fil Makkah. Karena buah-buahan yang mayoritas waktu itu ya itu. Coba kalau di Indonesia ya konteksnya berkah ya bukan kurma, karena itu berpotensi untuk memindahkan potensi ekonomi Indonesia ke sana. Ya, kalau Indonesia ya padi lah yang berkah. Sehingga di dalam
satu kitab itu ya, Syarah Sitinal Mas'alah itu justru Sayyidina Ali itu mengatakan Terus al-urj kan, urj itu inna kulumat nabatatul ardu fihi dawaun wa daun. Semua yang ditumbuhkan oleh bumi itu ada berpotensi untuk penyakit dan obat. Ilal al-urju, kecuali beras, kecuali nasi. Fa inna fihi dawaun la da'a fihi. Di situ hanya obat, tidak ada penyakitnya. Makanya kalau kita kenduren ya nasi aja kan gitu loh. Makanya kalau di santri-santri sini itu kalau puasa ya puasa mutih nek pengen nyeleneh. Jangan puasa ngerawat. Puasa ngerawat ya di Mekah sana atau di mana, di Eropa sana. Kalau di sawit apalagi lumbung padi ya jangan puasa ngerawat lah, mensyukuri apa yang ada di sini. Ini dari konteks ekonomi yang seperti itu loh. Jadi Nahdlatul Tujar. Jadi konteks ekonomi itu gerakan-gerakan ekonomi mulai dari ekonomi yang kecil sampai terbesar. Contoh kebanyakan memang kita UMKM misalnya ya, UMKM memang harus digarap karena di situ ada transaksi ekonomi antar warga ya. Tapi coba kalau kita warga NU yang kebanyakan ini ada, misalnya saya bakul bakwan, Anda yang beli 100 kan, yang mendapatkan keuntungan pertama pasti pabrik kan, pabrik gandum. Nah, sementara gandum ekspor, gandum itu impor. Jadi itulah harus mulai digerakkan juga bahwa kalau itu Nahdlatul Tujar seperti itu, harus memperkuat ekonomi umat, memperkuat ekonomi kita sendiri. Baru ke fase berikutnya. Baru ke fase Nahdlatul Wathon, karena ekonomi tidak bisa dilepaskan dari tanah air ini. Seperti itulah. Kalau ketiga itu nanti sudah terwujud, itu sudah kita lakukan betul, insya Allah Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan kebangkitan ulama ini sudah otomatis. Karena yang namanya akidah, yang namanya iman itu bisa ya jidu wayangkus, bisa bertambah, bisa berkurang, fluktuatif lah di situ ya. Fluktuatif. Tapi kalau ini kan enggak ini. Ini jadi dalam rangka 1 abad itu Hubul Watan Minal Iman ini betul-betul mengaplikasikan kita cinta bukan hanya cinta kebangsaannya saja, tapi juga cinta betul-betul mulai dari potensi, dari memberdayakan umat, ini potensi umat, menjaga umat di situ ya. Nah, itu perlu sistem yang bagus lah. Kita itu kekurangan sistem di situ. Ya memang lahirnya NU itu tidak terlepas dari 3 fase tadi ya Pak. Iya. Ada yang sudah dengan disebutkan tadi. Dan ketika itu di konteks nasional. Nah sekarang kita coba membincang dalam konteks lokal. Ya. Dalam hal ini jenengan sebagai pengurus NU di Boyolali. Nah di Boyolali sendiri itu sebetulnya sejarah NU-nya itu seperti apa sih Pak ya? Mungkin kurang lebihnya atau secara umumnya itu seperti apa? Ya kalau kita menilik Boyolali ya, dari mbah-mbah saya sih, cuman informasi, tapi bukti validnya kan pasti ada ya, karena satu peradaban itu ketika menjadi pusat peradaban kan tidak akan bergeser jauh, apalagi zaman dulu kan tidak ada jalan kecuali jalan itu ya, jalan yang dilalui oleh kereta kuda itu ya. Jadi kan transformasinya kan lambat. Jadi perjalanan peradaban juga lambat. Artinya apa yang saya temukan waktu saya kecil itu kan tidak jauh dari apa yang terjadi mungkin 50 tahun ataupun 100 tahun gitu ya. Beda dengan sekarang. Nah, kalau Boyolali di masa saya kecil yang waktu itu memang mayoritas itu ya non NU, artinya belum NU. Belum NU itu ya masih ada yang ateis, ada yang masih kejawen, banyak yang kejawen, apalagi di sini apa itu pusatnya Pengging kan.
Pusat Kerajaan Penggingan Kejawen, kemudian dibuktikan dengan dulu di sini partai PKI terbesar, ya kan. Berarti kan banyak yang ateis di situ. Bupatinya bahkan Ya sudah terkenal lah Boyolali waktu Solo itu Raya. Solo Iya, Raya. Boyolali. Boyolali. Bahkan terkenal Boyolali itu pembuangan orang-orang PKI di situ ya. Dan itu banyak cerita di sini itu juga dulu Di Sawit ya ini. di Sawit itu kan banyak orang yang dibunuh juga. Di sungai itu kan pembuangan mayat-mayat PKI. Artinya NU memang belum besar gitu, di Boyolali itu. Yaitu mulai dari Mbah Kiai Damami itu Sawit, kemudian Mbah Mas Amin kan, Kiai Amin itu kan, Mbah atau Bapak. Kemudian Mbah Kiai Yainal Makarim yang di Karanggede, kemudian Mbah Kiai Marfu yang di Ampel, kemudian timbul NU yang gede itu mulai dari Mbah Kiai Sirot di situ. Di Solo. Di Solo, sehingga anak cucunya yang ke Boyolali itu ya. Tapi sebelum itu memang ada pergerakan NU kan. Saya juga pernah di apa itu oleh sesepuh sini itu dulu juga bilang bahwa Mbah Hasyim itu tahun 1933 itu juga pernah ke sini. Hasyim Asy'ari. Itu ranting, pembentukan ranting NU. Mungkin cabangnya belum terbentuk tapi rantingnya udah terbentuk itu loh. Itu dia ada Masjid Al-Hamid itu. Memang pusat NU di situ. Tapi memang kalau di Boyolali itu secara walaupun tadi secara struktur jangan bilang misalnya cabangnya itu agak terlambat. Tapi secara keagamaan atau kultural itu sebetulnya ya sudah NU, Pak ya. Ya kalau amaliyahnya itu hampir semua NU, hampir semua. Sebelum adanya gerakan besar-besaran 1912 itu semuanya NU Boyolali itu. Amaliyahnya NU. Itu saya berani mengatakan seperti itu. Misalnya kita dapati ya kebudayaan di Solo yang di sana kan banyak amaliyah NU. Kemudian ketika kita di Ngleses sana di ujung Solo kan ujung barat, kemudian Ngleses ujung utara ya kan. Itu masuk Juwangi. Juwangi itu kan juga dari dulu kebudayaannya NU, amaliyahnya NU. Kalau sini itu Boyolali ujung timur dan selatan. Kan? Pusatnya NU. Nah, kalau pojok-pojok ini ada kebudayaan atau ada amaliyah NU, warga kan tengah-tengah kan juga pasti juga itu loh. Itu bukti-buktinya seperti itu. Kalau secara organisatoris sendiri ya mulai dari Mbah Zainal Makarim, kemudian Mbah Soimuri Sirot. Putranya Mbah Sirot. Nah, saya sendiri itu pernah menemukan satu arsip di perpustakaan PBNU. Jadi ada semacam daftar hadir muktamar yang itu memuat nama-nama pesertanya. Nah, salah satunya itu tahun 29. Tahun 1929 atau muktamar keempat di Semarang itu ternyata sudah ada nama Kiai dari Boyolali, namanya Kiai Soleh, yang beliau menjadi wakil utusan dari Boyolali. Artinya ya betul yang disampaikan jenengan tadi bahwa di Boyolali ini NU-nya sudah lama ya. Iya, sudah lama. Mungkin berbarengan dengan Solo dan juga Klaten kalau di Solo Raya. Iya, jadi itu satu gerakan yang masif memang kalau Solo Raya itu ya, terutama di Boyolali. Apalagi kalau Kiai Soleh itu kan pasti bukan orang Solo sana pasti. Boyolali masih dekat dengan Solo. Kartosuro atau Sawit sini kan gitu ya. Yaitu di Sawit. Makanya kan ada di sini ada namanya Kiai Munawar Hamim itu kan juga dari Kartosuro juga. Kiai Munawar Hamim itu guru saya, itu yang mengajari. Saya belum bisa nahu sorok tapi udah harus suruh hafal itu Safinah, Sulam Taufik, itu harus hafal itu kalau dulu ngaji seperti itu dulu. Talim itu harus hafal. Itu ya dari Kartosuro ada. Coba nanti di Kartosuro ada itu Madrasah Al-Hilal, itu juga basis NU.
Nah, kemudian kalau di sini memang banyak Masjid Al-Hamid itu mungkin dari Kiai Soleh itu juga dari situ ya. Masjid Al-Hamid itu ya. Itu sudah lama sekali. Sehingga waktu pergolakan antara Muhammadiyah dan NU itu kan berdirilah Muhammadiyah ke selatan ini Purwokerto, berdirilah Popongan dan sebagainya itu Kiai Mansur. Tapi tua sini, tua sawit Boyolali. Ya, dilihat juga bahwa banyak keturunan atau kiai-kiai yang berasal dari sini. Oh, iya. Itu kan bukti juga. Termasuk sebelumnya itu ada prajurit Pangeran Diponegoro. Ya, Kiai Mojo dan sebagainya itu banyak. Ya dilihat dari keturunannya aja lah, keturunan. Jadi Kiai Mojo itu juga notabene membentuk peradaban di situ. Kan. Walaupun sekedar makam ya, kalau di NU itu makam itu justru bisa menjadi pusat peradaban. Dan ekonomi sih. Dan ekonomi ya peradaban ya ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan kan, budaya di situ. Jadi kalau kita lihat budaya NU ya lihat makamnya dulu. Ketika jenengan itu melihat makam ya, makam Kiai ini hidup di tahun sekian, itu nanti bisa dilihat itu NU-nya tahun berapa. Itu ya. Kalau Nabi itu ketika hijrah di Madinah itu pertama kali yang didirikan oleh Nabi apa toh? Masjid. Setelah masjid apa? Pasar. Setelah pasar apa? Makam. Karena tiga ini menjadi peradaban yang saling mengikat. Masjid, pasar, dan makam. Makam itu yang sekarang makam apa ya? Ya. Kalau di Mekah kan ada pakai. Itu makam yang di Madinah itu kan? Oh. Ya di biasanya situ. Kalau yang di sejarah Nabi itu kan yang terkenal masjid yang itu sekaligus rumah beliau. Iya. Tapi kalau makam ini baru saya dengarin. Enggak, coba aja nanti Anda lihat di situ. Menarik. Nah itu tuh mungkin besok pembicaraan lagi. Itu kan flashbacknya terlalu jauh. Nah ke zaman Nabi kan. Nah tadi kan sejarah sudah. Nah ketika dari sejarah itu kemudian kita tarik ke masa sekarang. Dan tadi juga kita membincang tentang apa ya visi atau proyeksi NU ke depan. Ini memasuki abad kedua. Nah kira-kira dari Pak Yai sendiri punya pandangan apa tidak? Khususnya yang ada di Boyolali atau Solo Raya ini yang memiliki kekhasan lah ya, NU-nya yang mungkin berbeda dengan di Pantura atau di daerah lain. Nah, barangkali apa sih yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi NU khususnya yang ada di daerah Solo Raya ini, dan kemudian langkah-langkah apa yang kemudian perlu dipersiapkan oleh para pengurus dan warganya? Ya artinya di setiap zaman itu tidak berubah, Mas. Tantangan itu sama saja. Watilkal ayamun dawilu baina. Ya siklus saja. Ya. Ya, dari siklus ini apa toh yang bersifat itu aja statis kan. Menjadi variabel perjuangan yang pasti di setiap zaman itu ada kan gitu kan. Itu pertama kaderisasi. Kalau kita negara Indonesia ya kaderisasi, karena Indonesia itu negara hukum, pertama yang membuat hukum berarti legislasi, konstitusi. Iya kan. Nah, berarti kita berjuang di NU ini harus mengkader para legislator yang NU. Pertama. Yang kedua penjalan konstitusi, penjalan peraturan tadi, birokrasi. Itu yang menjalankan. Eksekutif. Ya eksekutif. Jadi kita harus mengkader di bagian situ. Yang ketiga adalah kita di NU kan banyak ya di dunia ini ada banyak sekali profesi ya. Ya kita harus mengkader profesi ini. Profesi baik itu sebagai teknokrat, sebagai bisnismen dan sebagainya yang berjiwa NU, berakidah NU, beramal NU dan berjuang untuk NU. Di situ harus kaderisasi seperti Nahdlatul Tujar tadi kan, ya itu profesi. Yang ketiga, yang keempat itu ekonomi.
Ya. Ekonomi ini kan banyak. Kalau saya ya, terutama di KPNU itu saya bilang, ekonomi itu ada mulai dari lahan, pemanfaatan lahan, ya kan, pertanian, perikanan, kemudian ya sesuai dengan pemanfaatan lahan, kemudian baru pembuatan pabrik, kemudian sampai ekspor dan sebagainya. Tapi ujungnya adalah kepada uang. Jadi kalau kita bicara ekonomi ya harus menguasai dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Iya, mulai dari lahan, pemanfaatannya, kemudian pendistribusiannya, pabriknya, sampai ke usernya kita sendiri. Itu apakah bisa? Ya bisa lah, bisa, sangat bisa. Boyolali ini kan potensinya besar, mulai dari pertanian, kehutanan, banyak sekali. Itu 4 itu yang harus dikerjakan. Kalau ideologi juga harus kita kuatkan. Karena apa? Karena gini, kalau dulu memang misalnya kita satu kecamatan bisa NU semua, ya karena kiainya satu, pendengarnya banyak, jadi satu informasi diterima oleh orang lain. Nah kalau zaman sekarang, di abad sekarang, itu kepala satu menerima sumber informasi banyak. Dari WA, dari Instagram, dari Facebook. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini tantangan ke depan justru itu. Kalau dulu ideologi memang begitu ada kiai udah satu desa rukun, satu informasi, satu kelurahan. Tantangan juga makin kompleks. Ya, sangat kompleks. Maka tidak bisa diukur perjuangan ini hanya satu sistem aja. Jadi memungkinkan bahwa di NU harus banyak harus menciptakan kader-kader atau kelompok-kelompok kader atau kelompok-kelompok organisasi yang betul-betul loyal terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi dia mempunyai spesifikasi perjuangan, gitu. Mempunyai apa itu ya, tujuan, mempunyai market yang berbeda-beda. Jangan satu market dikeroyok dengan kan begitu. Sementara ini kan kita satu market, artinya satu market itu satu ideologi, satu objek. Tapi dikeroyok semuanya kan Ibnu ngeroyok ke situ, Banser ngeroyok ke situ, semuanya kiai-kiai ngeroyok ke situ. Hanya kan potensi yang lain tidak tergarap. Gitu. Ini tantangan ke depan. Perlu ada edukasi juga. Edukasi dari berbagai segi. Nah itu maka pekerjaan PBNU itu tidak muat kalau cuma dikerjakan oleh PBNU. Maka saya menciptakan atau mendirikan KPNU itu salah satunya adalah untuk menyokong dari segmentasi yang tidak bisa tergarap oleh NU secara struktural. Dan itu masih banyak lagi sebenarnya segmentasi yang harusnya digarap secara spesifik. Gitu. Itu. Ya tahu banyak sekali tahu. Contoh aja kaderisasi birokrasi, mulai dari sekolah. Kebanyakan sekolah, mulai dari kaderisasi di universitas, kemudian yang khusus dokter, yang sekolah ini kan kita belum menata di situ. Hampir semuanya numplek di IAIN katakanlah. Kalaupun yang ada di jurusan yang lain, di teknik sipil atau di mana-mana itu belum tergarap seperti santri yang di IAIN gitu loh. Nah ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan oleh NU. Ternyata banyak sekali, Pak. Dan ini kalau sentralnya NU itu kiai, berarti memang tanggung jawab kiai, tantangan kiai tambah besar. Ya tambah, ya saya bicara sama santri-santri kalau masalah mau bisa baca kitab kuning itu sudah saya ajari paling 6 bulan juga bisa. Tapi yang paling penting adalah mengaplikasikan akidah kita, mengaplikasikan akhlak kita, mengaplikasikan perjuangan ini. Ya. Ini yang harus. Hanya saya sering bilang kepada santri sini, ya kalau kamu belajar agama ya tonton saya aja gitu, tiru saya aja. Karena tiru saya aja itu artinya tiru perjuangan saya dari awal juga. Gitu. Ngaji ya mulai urut, mulai dari Safinah, Sulam dan sebagainya, Aqidatul Awam, dan harus hafal itu enggak.
nggak boleh ditawar lah, kan dasar itu ya. Ya, walaupun sudah mubtada khobar ta'iku itu menundukkan pola pikir santri secara tepat. Perasaannya juga tepat, semuanya itu yang menjadikan mindset itu kafah kalau di dalam istilahnya agama kita ya, sempurna pola pikirnya, pola perasaannya, dan pola menghadapi suatu masalah. Oke. Artinya itu semua kemudian menjadi tantangan serius yang ini harus disikapi oleh baik itu pengurus maupun warga ya Pak. Iya, itu harus ya, mulai sekarang, dan dengan adanya teknologi video itu kan insya Allah nanti anak-anak kita ke depan lebih mudah untuk mempelajari sejarah, untuk lebih mudah dalam bertindak tapi berpijak pada sejarah. Itu saja. Oke, sangat menarik Pak Yai yang disampaikan panjenengan dari awal sampai akhir. Sebetulnya kalau kita lanjutkan bisa sampai pagi, mungkin ini kita rekaman mulai dari jam 9 malam tadi, mungkin kalau dilanjutkan bisa sampai jam 3 pagi mungkin sampai sahur ya. Tapi karena keterbatasan waktu tersebut ya, maka kami mau pamit Pak Yai dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kebaikan panjenengan menerima sowan kami dan juga atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.